Gus Yakut Komas, Gusmen, Menteri Agama dilaporkan KPK oleh kelompok mahasiswa. Ini serius, apalagi wakil menterinya juga dilaporkan hubungannya dengan pengalihan kuota haji. 241.000 kemarin yang diberangkatkan, ada yang dipermasalahkan. Lebih khusus, tidak minta izin kesepakatan dengan DPR. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini laporan yang serius atau hanya cari-cari saja, atau menurut analisis saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masyarakat negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Haji sudah berjalan, jamaah semua sudah pulang, begitu juga petugasnya, 241 jamaah. Namun sesudah selesai haji, untran-untran muncul, pansus haji, dan itu menjadi perdebatan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Pokoknya ini salah, pokoknya ini salah, mengarah kepada Gusmen. Apakah memang Gusmen salah? Dan pada kesempatan tadi siang, teman-teman mahasiswa Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu Gambu melaporkan Gusmen ke KPK. Ini ada sebuah pertanyaan, mengapa yang tidak memprosesnya Komisi 8 atau pihak-pihak lain, tetapi Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu? Siapa sih itu? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Apakah ini hanya sebuah permainan saja, atau memang serius yang harus ditanggapi oleh KPK? Kita melihat di judul di Kompas, Menak Yakut dan Wamenak dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi pengalihan kuota haji. Temanya pengalihan kuota haji. Kalau di Detik, Menak dan Wamenak dilaporkan ke KPK terkait pengalihan kuota haji. Judulnya persis sama substansinya. Kalian pilih mana? Oke, kita baca yang Kompas saja. Tadi yang di awal, liputan 6 sama temanya. Ini kita baca di Kompas. Menak Yakut dan Wamenak dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi pengalihan kuota haji. Menteri Agama Yakut Komas dan wakilnya Saiful Rahmat Dasuki dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ngeri kalau mendengar kalimat ibadah haji, selanjutnya ada kata korupsi, dilaporkan ke KPK. Pada waktu pelaksanaan dulu, apakah juga serius? Maksudnya isu ini santer atau? Kita lanjutkan dulu. Laporan disampaikan Front Pemuda Anti Korupsi FPAK yang menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan. Ini FPAK. Ini Front Pemuda Anti Korupsi yang berbeda di yang liputan 6 tadi. Yang kalau liputan 6 tadi kan yang melakukan adalah Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu. Ini ada 2. Hari ini saya bersama teman-teman mendatang KPK untuk melaporkan Gus Yakut. Kata koordinator FPKAK Rahman Hakim saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK. Dilaporkan. Tentunya ini adalah proses yang siapapun diperbolehkan. Dan kalau benar, kita lanjut, kalau tidak, ya enggak. Rahman mengaku menyebutkan jumlah nama yang diduga terlibat dalam pengalihan kuota haji 2024, namun ia tidak bisa mengulangi nama-nama itu kepada wartawan. Ia juga mengakui pihak Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat PLPM KPK menilai barang bukti dalam laporan yang disampaikan masih kurang. Mengapa pakaian
kita masih kurang data. Dari pihak KPK meminta agar dilengkapi lagi berkas-berkas agar mempermudah KPK untuk ke penyidikan selanjutnya. Wah, ini mengarah kepada tidak kalau berita ini di Kompas. Tapi kita lanjutkan. Pada hari sebelumnya, Yakut dan Saiful dilaporkan, Gambu itu melaporkan pada hari sebelumnya. Arya, ketua, mengadukan dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Kami selaku pelapor memohon kepada pimpinan KPK berkenan memanggil para terlapor tersebut. Tapi permohonan memanggil. Menurut dia, pengalihan kuota itu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus harusnya hanya 9% dari kuota haji Indonesia. Karena ada dugaan seorang menteri yang melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, kata Arya. Saat dihubungi terpisah, juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto mengatakan laporan dari masyarakat akan ditelaah oleh Direktorat PLPM KPK. Ia menyebutkan jika semua persyaratan lengkap, materi laporan tersebut akan dibawa ke penyidikan melalui ekspos. Tapi apabila peneliti menilai laporan yang masuk masih diperlukan adanya kelengkapan administrasi atau dokumen-dokumen yang lainnya, tentunya akan diminta kepada pihak pelapor untuk melengkapi. Untuk diketahui, DPR membentuk Pansus Angket Haji 2024 untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam pengalihan kuota haji tambahan sebesar 50%. Menurut informasi yang diperoleh DPR, setengah kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi dialihkan ke program Haji Plus yang berbiaya mahal. Cinta Mas Kri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear, ada dua kelompok NGO yang melaporkan kepada KPK. Hanya KPK masih memohon pihak pelapor itu melengkapi. Jadi pihak pelapor yang pertama itu bagaimana melengkapi terkait dengan laporannya. Forum Front Pemuda Anti Korupsi dimohon melengkapi. Gambu begitu juga. Jadi kalau melihat dari sini, ini masih proses panjang yang kalau tidak ada yang menguatkan tambahan alat bukti, maka tidak bisa. Sehingga menurut analisis saya pertama, bahwa pemberitaan yang terjadi, laporan kepada Menteri Agama sebagai yang utama menjadi penanggung jawab haji itu lebih besar dibandingkan dengan apa yang terjadi. Jadi pemberitaan ini adalah pemberitaan seksi, sangat seksi, karena melebihi dari apa yang menjadi respon oleh KPK itu sendiri. Dua lembaga yang melaporkan dimohon untuk melengkapi, khususnya yang Front Pemuda Anti Korupsi itu dimohon untuk melengkapinya supaya bisa ditindaklanjuti. Tetapi berita yang muncul di permukaan itu melebihi segala-galanya, bisa menutupi berita-berita yang lain. Padahal belum tentu hal ini diterima oleh KPK, bahwa sudah menyampaikan ke KPK melaporkan, iya, tetapi bahwa apakah diterima atau tidak menunggu bagaimana di internal KPK memprosesnya. Ekspos yang ada di situ sangat ditunggu. Kemudian yang kedua, ya, melihat konflik yang terjadi antara taruhlah PKB dan PBNU menjadi hal yang
menjadi tanda tanya, apakah benar sih yang dilakukan oleh PKB bersemangat untuk pansus, atau benarkah yang dilaksanakan oleh PBNU yang memanggil PKB terkait dengan banyak hal. Orang termasuk saya berpikir ini ada hubungannya tentang pansus yang diinisiasi tersebut. Cinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Meskipun ketika Caimin sendiri menjadi hal yang menjadi sorotan karena beliau juga melaksanakan ibadah haji. Hanya pertanyaan-pertanyaan kepada Caimin sama istrinya itu yang semua menunggu jawaban. Clear. Dua lembaga melaporkan ke KPK tetapi belum. Hanya pemberitaan melebihi daripada proses yang ada di KPK. Menurut analisis saya bahwa ini belum tentu diterima. Tetapi juga mungkin saja diterima. Hanya kalau melihat prosesnya bahwa alat bukti yang dibutuhkan oleh KPK itu belum lengkap, menurut saya memang harus dilengkapi. Kita tidak berbicara pro A ataupun pro B, tetapi bahwa sebuah penegakan hukum kalau ingin diterima dengan baik, maka dia harus dilengkapi terkait dengan apa yang menjadi persyaratan dalam proses bagaimana penyidikan KPK bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, apakah ini menjadi hal yang menghangat karena memang mendekati pelantikan presiden, di dalamnya adalah pembagian menteri, atau ya memang ini adalah konflik PKB dan PBNU yang di situ ada simbol-simbol yang kemudian berkonflik secara terbuka. Ya, semua orang mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi kalau melihat konflik yang ada hari ini, maka menurut saya sih mengarah kepada konflik-konflik yang sudah lama dan belum terselesaikan antara PKB yang bukan pernah ya didirikan oleh elit PBNU dan sebaliknya. PBNU yang mempunyai semangat untuk memanggil, untuk meluruskan, mengklarifikasi perasaan Gus Ipul, ada sesuatu yang perlu diluruskan dalam proses politik supaya ya benar kan. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Selanjutnya, semua pasti bertanya-tanya bagaimana posisi Menak dan Wamenak. Apakah nanti Gus Yakut Kolokomas dan Saiful Rahman Dasuki akan diproses oleh KPK dan masuk jeruji, atau selanjutnya ini akan hilang begitu saja? Kalau menurut saya sih harapannya ya tidak perlu ya yang namanya perang horizontal. Tidak perlu, karena pasti akan dirugikan oleh semuanya. Dan solusi yang terbaik bagaimana apa yang menjadi konflik itu dicarikan solusi. Memang manusia itu meskipun orang hebat tetapi perlu diarahkan yang lebih hebat lagi.
Semoga saja Gusmen, Gus Yakut Kolkomas dan Saiful Rahmat Dasuki yang menjadi wakil menteri bisa menjalani proses taruh politik atau lainnya pada kesempatan ini. Apakah nanti kemudian salah atau benar, ya kita ikuti saja berbagai alat bukti yang ditampilkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.